Yang pertama, memang beberapa waktu terakhir ini Pak Prabowo memang dihujani dengan berbagai macam cerita palsu dan berita palsu. Kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 memahami situasi itu diakibatkan karena pertama, banyak yang memang tidak bisa terima elektabilitas Pak Prabowo itu sudah semakin tinggi, sehingga mencari cara dan celah yang negatif untuk menjatuhkan dan mencemarkan nama baik Pak Prabowo. Yang kedua, banyak yang memang iri dan dengki melihat Pak Prabowo itu tampil sebagai tokoh pemersatu bangsa. Hari ini, kemarin waktu berkumpul di Hambalang, itu hampir seluruh partai dari latar belakang spektrum yang beragam menyatakan memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo hari ini adalah capres yang bisa mempersatukan berbagai komponen elemen dari berbagai latar belakang suku agama. Sementara kalau kita bandingkan capres yang lain, itu sangat segmentif. Ada yang segmennya sangat ke kanan, ada yang segmennya sangat ke kiri. Pak Prabowo ini segmen yang bisa adalah capres yang bisa mempersatukan semuanya. Nah, gambaran ini yang munculnya serangan hoax dan cerita palsu untuk mencederai dan mematahkan seluruh upaya baik Pak Prabowo untuk menyatukan bangsa ini. Jadi posisi kami di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 tetap berpegang teguh pada pesan yang disampaikan Pak Prabowo agar tidak menanggapi dengan cara-cara konfrontatif, ya. Tidak menjawab berita dan hoax itu dengan cara-cara provokatif, atau tidak menanggapi dengan menebar hoax balik. Kami tetap di dalam irama mendorong supaya Pilpres 2024 nanti berjalan dengan aman, dengan damai, dengan dengan senyum. Jadi tidak kami tetap pegang pada pesan Pak Prabowo untuk tidak membenturkan dengan menebarkan berita-berita palsu. Saya kira itu ya. Mas Haris, ini kan bertepatan ya dengan bergabungnya Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo lalu muncul isu itu. Saran Mas Haris ini apa? Apakah semua konsultasi harus mengedepankan ide dan gagasan atau Jadi, apa? Saya mengajak kepada semua teman-teman saya yang mendukung capres lain agar mengedepankan kreativitas. Jadi jangan melecehkan diri sendiri, jangan menista diri sendiri dengan membuat satu berita-berita atau cerita palsu untuk menyerang capres yang lain. Nah, kami sendiri selama ini berusaha untuk menampilkan Pak Prabowo dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang kreatif agar dipilih oleh rakyat. Kami benar-benar menekankan kepada seluruh jaringan relawan untuk tidak menebar hoax, tidak membentur-benturkan antara satu agama dengan agama yang lain, tidak mengadu domba satu golongan dengan golongan yang lain, ya, tidak mengobarkan permusuhan terus-menerus seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya tagline kami sangat jelas. Tagline kita semua Indonesia itu adalah tagline antitesa terhadap Pilpres 2029. Bahwa kita semua ini adalah Indonesia. Kita semua ini bersaudara. Dalam menghadapi Pilpres 2024, kami tekankan kepada seluruh jaringan relawan yang mendukung Pak Prabowo untuk menjalankan demokrasi kerukunan, demokrasi persaudaraan, demokrasi kerjasama dan gotong royong, bukan demokrasi konflik antara satu dengan yang lain. Jadi terus yang kami tekankan kepada seluruh jaringan relawan yang mendukung Pak Prabowo. Saya kira itu ya. Pak, satu lagi Pak, mengingat hoax ini kan memang menjadi seolah-olah menjadi musuh bersama bagi para pegiat demokrasi dan di Pilpres ini yang selalu muncul itu Pak. Apakah supaya ini ada efek jerah juga karena ini sebagai musuh bersama? Apakah ada upaya langkah hukum misalnya dari relawan? Belum ada langkah ke situ. Jadi kalau Saya kira tidak mungkin ada. tidak kami belum memikirkan untuk mengambil langkah hukum. Apalagi yang terbaru, bahkan Pak Presiden sendiri yang mengklarifikasi cerita itu kan luar biasa. Artinya
nanti penebar perempuan dan penebar hoax ini nanti akan dihukum secara sosial. Media-media abal-abal yang dijadikan sebagai sarana dan instrumen untuk menebar hoax ini akan dihukum oleh masyarakat untuk tidak lagi dibaca. Aktor-aktor politik, influencer yang suka menebar hoax, menebar cerita palsu juga akan dihukum oleh masyarakat sebagai instrumen asing. Untuk kita bisa tuduh mereka sebagai proksi asing untuk membenturkan antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan isu hoax yang mereka sebarkan itu. Baik, Tuan. Bagaimana cara rumah besar Prabowo untuk membangun kecerdasan berpolitik pada anak bangsa? Kecerdasan berpolitik pada anak bangsa. Pertama, gunakan lisan kita dan jari jemari kita. Kampanye itu pasti menggunakan lisan. Gunakan lisan kita untuk terus menyebarkan pesan-pesan positif. Visi misi Pak Prabowo, program-program Pak Prabowo, sosok Pak Prabowo. Di luar itu tidak perlu disebarkan. Gunakan jari kita, handphone yang ada di tangan kita itu kita share apa yang terbaik yang dilakukan Pak Prabowo itu bisa ke seluruh masyarakat, disebarkan ke seluruh masyarakat agar masyarakat itu tahu. Kita tidak perlu ikut menyebarkan satu informasi atau berita atau peristiwa yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak bisa kita konfirmasi kebenarannya. Jadi itu yang terpenting untuk seluruh relawan pendukung Pak Prabowo 08 dan berpegang teguhlah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia menjadi dasar kita dalam